Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Maliki. Biografi Imam Maliki. Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi dengan nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Haris. Selama tinggal di Madinah, Imam Malik menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Ia belajar bacaan dari gurunya yang bernama Abu Suhail Nafi bin Abd Ar-Rahman. Selain itu, ia juga belajar di bawah bimbingan berbagai ulama terkenal, termasuk Hisam bin Urwah dan Ibn Shihab al-Zuhri. Selama menjalani bimbingan, Imam Malik dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Ia pernah dibacakan 31 hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik tanpa kesalahan. Berkat kepiawaiannya, Imam Malik pun menyusun kitabnya sendiri yang bernama Al-Muwatta, kitab hadis dan fikih. Imam Malik membutuhkan waktu selama 40 tahun untuk menyelesaikan susunan kitabnya ini. Al-Muwatta sendiri memiliki arti yang disepakati atau tunjang atau panduan. Isi kitab ini membahas mengenai ilmu serta hukum-hukum dalam agama Islam. Selain itu, Al-Muwatta juga memuat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik bersama para sahabatnya. Di dalamnya juga membahas mengenai berbagai permasalahan tentang agama yang merangkum ilmu hadis, fikih, dan sejenisnya. Mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas dianut oleh sebagian besar umat muslim yang dominan tinggal di kawasan Hijaz, bagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah. Selain itu, mazhab ini juga tersebar hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Sebagai pendiri mazhab Maliki sekaligus ulama yang besar, tidak heran banyak dari umat Islam yang begitu terinspirasi oleh perilaku sekaligus kata-kata dari Imam Maliki. Berikut adalah beberapa dari perkataan Imam Maliki yang begitu banyak menginspirasi umat Islam. Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Pelajarilah adab budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu. Pengetahuan tidak datang, tetapi Anda harus mencarinya. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Orang beriman itu bagaikan mutiara, dimanapun dia berada, keindahan selalu ada di dalam dirinya. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-sembunyi, lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Lebih baik bagi seorang muslim untuk meninggalkan 1 dirham haram daripada memberikan 100.000 dalam bentuk amal. Ilmu itu bukan sekedar banyak menghafal riwayat, namun ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada hati seorang hamba. Sesungguhnya, ketika seseorang mulai memuji dirinya sendiri, maka kehormatannya akan meninggalkannya. Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang yang memotivasi kamu ke arah yang positif. Hasad adalah seseorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama ataupun dunia. Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Barang siapa menyelisihinya, maka ia akan tenggelam. Jangan biarkan orang yang menyesatkan masuk ke telingamu. Kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Zuhud itu bukanlah ketiadaan harta, tetapi mengosongkan hati daripadanya. Menangis karena takut kepada Allah lebih dicintai daripada menyumbangkan berat emas saya sendiri. Aku hanyalah manusia biasa yang kadang benar dan kadang juga salah. Maka telitilah setiap pendapat yang kalian dengar dariku. Ambillah pendapatku jika memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tinggalkan pendapatku jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah seharusnya orang yang mencari ilmu itu memiliki kewibawaan, ketenangan, dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepantasnya seorang yang berilmu membicarakan tentang suatu pengetahuan pada orang yang tidak menaatinya, karena itu adalah penghinaan dan pelecehan pada kemuliaan ilmu itu. Jika saya memiliki 99 alasan untuk percaya bahwa seseorang adalah orang kafir dan orang percaya dia tidak, saya akan memilih yang terakhir.
Ibu saya akan mendandani saya dengan pakaian para ilmuwan, sementara saya masih anak-anak, dan dia akan mengatakan kepada saya, "Pergilah ke masjid dan cari pengetahuan dari Imam Robi'ah. Pelajari sopan santunnya sebelum Anda mengambil dari pengetahuannya." Tidak ada orang yang memiliki pengetahuan harus berhenti mencari ilmu. Tidak ada gunanya bagi siapapun yang memiliki pengetahuan untuk berhenti belajar. Barang siapa yang mempraktikkan tasawuf tanpa mempelajari hukum suci merusak imannya, sedangkan ia yang mempelajari hukum suci tanpa mempraktikkan tasawuf merusak dirinya sendiri. Hanya dia yang menggabungkan keduanya membuktikan benar. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang menjadikan baik generasi awalnya. Siapa saja yang bisa mengendalikan dan menyalurkan hartanya dengan tepat, maka dipercaya juga dapat mengendalikan dirinya dan hawa nafsunya. Debat terhadap masalah ilmu akan dapat mengeraskan hati dan mewariskan kedengkian. Aku belajar untuk diriku sendiri. Ketika mendapatkan sebuah ilmu atau nasihat, arahkan ilmu dan nasihat tersebut kepada diri kita sebelum kepada orang lain. Jika kamu melihat seseorang yang seakan-akan membela kebenaran, akan tetapi dia mencaci maki bahkan menghina, maka ketahuilah ada kecacatan atas niatnya. Jauhilah dia, karena kebenaran tidak disampaikan dengan caci maki. Tidak diragukan bahwa terhalangnya seseorang dari ilmu agama yang bermanfaat adalah musibah terbesar. Sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Perdebatan hanyalah akan membawa pada pertikaian dan menghilangkan cahaya ilmu dari dalam hati, serta mengeraskan hati dan melahirkan kedengkian.